Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam dimanapun teman-teman semuanya berada. Selamat datang di channel Nara Savici. Kali ini saya akan membuat video bagaimana melakukan fermentasi air kolam atau persiapan air kolam. Jadi teman-teman, ketika teman-teman akan melakukan budidaya ikan lele, tentunya air harus dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, hal ini menentukan menentukan masa depan atau keberlangsungan hidup ikan lele itu sendiri. Ketika air kolam lele teman-teman sudah bagus, tentunya pertumbuhan ikan lele akan bagus pula. Oleh karena itu dibutuhkan persiapan air kolam lele. Persiapan air kolam lele ini bisa dilakukan dan juga tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Yang penting air kolam lele teman-teman bagus ya. Persiapan air kolam lele ini dilakukan ketika air kolam lele teman-teman itu jelek, seperti air yang mengandung kaporit, air yang mengandung logam berat, dan lain-lain. Nah, untuk berjaga-jaga, cari amannya saja. Apapun airnya, kita lakukan fermentasi atau persiapan air kolam supaya kita jadi yakin, tidak menyesal di kemudian hari ketika banyak lele yang sakit. Nah, persiapan air kolam lele itu bisa menggunakan E4, probiotik, dan yang bahan organik lainnya seperti pupuk kandang atau kotoran kambing yang sudah kering. Pertama-tama air yang sudah ada di kolam atau air baru yang akan digunakan untuk kolam, air baru yang akan digunakan untuk budidaya ikan lele. Pertama-tama tuh ditaburi garam dulu. Jadi taburi garam krosok. Jadi garam yang murah saja, yang sekilonya tuh kalau nggak salah itu harga 3.000, dapat sekilo. Untuk kolam ukuran 10 meter persegi, kedalaman air 50-80 cm, teman-teman bisa memberinya atau menaburinya 3 kg saja. Lebih banyak lebih bagus, tapi jangan kebanyakan ya. Jadi kira-kira ya 3 kilo atau 2-3 kg. Selanjutnya pemberian E4 yang digunakan bisa warna kuning atau bisa warna pink, terserah adanya apa di daerah jenengan. Tapi kalau yang saya sarankan itu yang warna kuning ya. Jadi untuk pertanian. Nah, itu takarannya untuk 10 meter persegi, kedalaman 50-80, diisi atau menggunakan dosis 4 tutup atau lebih nggak apa-apa. Jadi 4 tutup botol, dan probiotiknya terserah jenengan, bisa dibeli di toko-toko pakan ternak ya. Biasanya banyak probiotik itu, terserah mereknya apa. Nah, untuk bahan organik, jika teman-teman tidak mempunyai E4 atau probiotik, teman-teman bisa menggunakan kotoran kambing tadi. Jadi pengaplikasiannya seperti ini. Jadi teman-teman siapkan 2 ember kotoran kambing yang sudah kering ya teman-teman, dimasukin ke dalam karung lalu diikat. Jadi bukan ditebar-tebarkan di dalam kolam, dimasukin ke dalam karung, diikat seperti teh celup, lalu dimasukkan ke dalam kolam, diamkan selama 7-10 hari. Setiap hari dicelup-celupin supaya airnya berubah menjadi kecoklatan. Nah, selama 10 hari ya teman-teman ditunggu ya. Setelah 10 hari kita perhatikan di dalam kolam, nanti yang akan terjadi adalah warna air kolam akan berubah menjadi kecoklatan. Hal ini sama ketika kita pakai E4 maupun tidak pakai E4 atau dengan kotoran kambing tadi, itu warna airnya akan berubah sama kecoklatan seperti itu. Dan biasanya akan timbul hewan-hewan kecil atau organisme kecil yang berada di dalam kolam, yang nantinya akan menjadi pakan alami untuk bibit-bibit ikan lele. Nah, setelah 10 hari, setelah ada
organisme atau binatang-binatang kecil atau plankton sudah ada di dalam, baru kita taburkan bibit ikan lele. Nah, cukup sederhana ya cara penyiapan kolam ini. Penyiapan kolam ini menentukan masa depan ikan lele selanjutnya. Jadi persiapan air kolam lele itu lebih baik dilakukan. Terus ketika teman-teman ribet ya, nggak perlu melakukan itu, bisa juga teman-teman. Yang penting airnya bagus, air bagus, air tidak mengandung logam atau kotoran atau racun. Tidak pakai persiapan air kolam pun tidak apa-apa. Cuma yang saya anjurkan kita berjaga-jaga ya, sedia payung sebelum hujan daripada nantinya repot di tengah jalan. Ya mendingan kita bangun, kita siapkan airnya supaya banyak bakteri atau probiotik yang baik untuk pertumbuhan ikan lele. Oh ya, persiapan kolam ini atau fermentasi kolam ini gunanya untuk satu, untuk membangun organisme atau membangun bakteri lah, saya sebut bakteri saja ya, soalnya saya tidak terlalu paham dengan itu. Yang saya rasakan seperti itu. Jadi kita membangun bakteri untuk menguraikan nanti kotoran lelenya ya. Jadi kan lele kan makan pelet, terus dia buang kotoran. Nah, kalau kotorannya tidak bisa diuraikan, nanti akan menjadi racun bagi lelenya itu sendiri, karena air itu sama kotoran nyatu terus, nggak bisa diuraikan, akhirnya menjadi racun. Nah, berbeda dengan kolam yang dasarnya dasarnya tanah. Jadi kolam tanah, dia di bawah sana sudah ada yang menguraikan kotoran dari ikan lele itu. Berbeda dengan kolam terpal yang biasa yang dilakukan oleh saya. Jadi nggak ada yang menguraikan. Kalau nggak ada yang menguraikan, nanti amoniaknya menjadi racun untuk ikan lele tersebut. Kalau menjadi racun, kita sendiri yang repot. Satu, ikannya nggak mau besar, akan timbul kematian, dan kita akan repot dengan ganti air terus supaya menjaga kesehatan dari ikan lele itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi maksud dan tujuannya adalah untuk membangun organisme pengurai kotoran. Yang kedua, untuk membangun plankton yang kemudian untuk plankton itu terbangun bisa jadi makanan untuk ikan lele, makanan alami. Yang keempat, untuk menahan. Yang keempat, untuk menjaga keberlangsungan atau kesehatan dari kolam, menjaga keberlangsungan dan kesehatan dari ikan lele itu sendiri. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan persiapan kolam itu, fermentasi kolam sampai dari tebar sampai bibit, dari tebar sampai panen, tidak usah diganti, nggak apa-apa, asalkan pakannya sesuai dengan tingkat kepadatan yang tidak terlalu padat, sedang-sedang saja ya. Jadi nggak ribet lah, kita ribet di awal, anggap saja persiapan ini ribet lah, nggak apa-apa. Jadi kita ribet di awal, tapi ke belakangnya kita santai gitu, tinggal nunggu panen saja sama ngasih makan. Berbeda dengan jika kita tidak melakukan persiapan kolam, nanti di tengah-tengah biasanya ketemu dengan berbagai macam penyakit, terus airnya bau dan segala macam. Kalau dipersiapkan seperti itu, seperti metode atau trik yang sudah saya lakukan seperti ini, alhamdulillah aman sampai panen. Dan dulu videonya, jika ada kesalahan itu menurut dari saya mohon maaf. Jika ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga konten ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan berbudidaya ikan lele. Semoga sukses selalu dan berhasil. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.